Shalom semuanya, hari ini saya ingin membagikan hati yang diletakkan Tuhan kepada saya. Sebelum itu saya akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini Engkau memberikan saya kesempatan untuk membagikan hati-Mu kepada setiap daripada kami yang akan menonton video ini. Tuhan, biarkanlah apa yang saya perkatakan hanya berasal dari Roh Kudus saja. Berkati aku ya Tuhan, urapi aku untuk dipakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Jadi pagi ini saya berdoa berbahasa roh. Dan ketika saya berbahasa roh sekitar 10-15 menit, biasanya saya berbahasa roh 15-30 menit per hari paginya. Tapi tadi setelah 15 menit saya merasa ingin berhenti. Tapi Tuhan bilang terus berdoa. Jadi saya terus berdoa dan terus berdoa hingga akhirnya saya merasakan atmosfer yang berubah. Dan juga sebagai orang yang percaya dan bisa berbahasa roh pasti tahu bagaimana rasanya ketika kita berdoa dan kepenuhan roh. Nah, karena tadi saya mendengarkan Roh Kudus yang berkata terus berdoa dan jangan berhenti, maka saya mengalami kepenuhan roh. Saya mengalami Roh Kudus yang memenuhi diri saya. Dan kita tahu bahwa pengalaman ini sangat berharga dan pengalaman itu sangat menyenangkan bagi kita yang mengalaminya. Nah, sebelumnya juga beberapa hari yang lalu malam-malam saya sedang bermain piano dan saya menyanyikan lagu Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Nah, sekitar 10 menit saya menyanyikan lagu itu. Saya merasa cukup menyanyi lagu ini. Tapi Tuhan berkata, terus menyembah, terus memuji aku. Jadi saya meneruskan, dan karena saya mendengarkan, saya tidak berhenti dan saya terus maju untuk menyembah. Maka atmosfer berubah lagi. Atmosfer di sekitar saya berubah lagi, seakan-akan malaikat bernyanyi bersama dengan saya. Dan tubuh saya sampai gemetar karena aliran Roh Kudus sangat terasa ketika saya menyembah. Dan saya sangat mencintai, saya sangat menginginkan setiap kali saya dipenuhi oleh Roh Kudus seperti itu. Perasaan itu sangat nikmat seperti itu. Jadi hari ini Tuhan meletakkan di dalam hati saya tentang pengertian dari iman juga adalah ketika kita tidak berhenti walaupun kita merasa sudah waktunya berhenti. Iman adalah ketika kita tidak berhenti bergerak walaupun ketika kita merasa sudah cukup. Iman adalah tentang keluar dari zona nyaman, dimana walaupun kita merasa oke, ini sudah cukup, tapi ketika kita terus maju dan terus mendengarkan, memang kalau ini memang berasal dari Tuhan, kita terus push forward, kita terus mendorong ke depan, walaupun ada halangannya kita tidak berhenti tapi terus mendorong, maka halangan itu akan hancur dan kita akan merasakan berkat-berkat yang diberikan Tuhan ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita mau berhenti tapi kita tidak berhenti. Saya merasa pasti ada yang membutuhkan perkataan ini. Iman adalah tentang keluar dari zona nyaman, dimana Abraham dan Sarah Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia tetap percaya bahwa Allah akan memberikan dia keturunan walaupun itu sudah tidak berasal di zona nyaman lagi. Untuk pemikiran manusia itu sudah waktunya berhenti untuk memiliki anak. Tidak mungkin lagi punya anak ketika Sarah haidnya sudah tidak berjalan lagi. Tapi Tuhan ingin menegaskan bahwa kita tidak memerlukan iman jika kita berada di hal yang biasa-biasa saja, di hal yang normal-normal saja. Tapi kita pasti harus membutuhkan iman ketika kita mau melangkah lebih jauh dari itu.
Jadi buat siapapun yang sedang mendengarkan video ini, bila kamu sedang dalam pengusahaan akan mencapai sesuatu, terus melangkah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Setiap ada halangan, ada ketakutan, ada keraguan, terus melangkah dan menerobos itu semua, kita akan melihat berkat apa yang disediakan Tuhan bagi kita ketika kita berani untuk melangkah dari zona nyaman kita. Saya berdoa supaya iman kita semua bisa dikuatkan. Saya meminta audiens dan penonton juga meminta kepada Tuhan supaya iman saya semakin dikuatkan. Saya sangat membutuhkan itu. Amin. Shalom.